Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarul Ajmi. I will to explain about kesulitan dalam belajar secara umum. Latar belakang. Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan perilaku yang ada pada diri mereka. Perubahan yang relatif dalam aspek kognitif, efektif dan diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam proses perkembangannya, peserta didik pasti sering mengalami kesulitan pada saat ia belajar. Hal tersebut menyebabkan proses perkembangan akan menjadi terhambat. Ini merupakan suatu permasalahan yang harus diatasi oleh seorang pendidik. Untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik, seorang pendidik diharuskan untuk mengetahui pemecahan masalah kesulitan belajar yang dialami oleh para peserta didik. Tujuan kali ini ialah untuk menemukan strategi agar bisa membantu perkembangan belajar peserta didik dan juga untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam belajar, mengetahui aliran-aliran psikologi belajar, mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, dan mengetahui permasalahan belajar yang berdampak negatif pada proses perkembangan peserta didik. Selanjutnya, metode analisis kualitatif atau mengetahui pengalaman, perilaku, dan faktor penyebab kesulitan belajar dari sudut pandang siswa, guru, ataupun orang tua. Analisis studi kasus, meneliti satu siswa atau kelompok kecil secara mendalam untuk memahami penyebab dan bentuk kesulitan belajar. Gabungan wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis faktor atau mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan belajar dari data survei besar. Ada banyak variabel dan ingin disederhanakan menjadi beberapa faktor penyebab utama. Selanjutnya, temuan utama dalam analisis. Kesulitan belajar merupakan inti dari masalah pendidikan dan pengajaran karena belajar merupakan kegiatan utama dalam pendidikan dan pengajaran. Semua upaya dalam pendidikan dan pengajaran diarahkan agar peserta didik belajar, sebab melalui kegiatan belajar ini peserta didik dapat berkembang lebih optimal jika tidak adanya kesulitan dalam belajar. Di bawah ini ada beberapa hal yang membuat kesulitan dalam belajar. 1. Kurangnya motivasi. Yang kedua, kesulitan mengelola waktu. Ketiga, keterbatasan dalam materi. 4. Lingkungan belajar yang tidak kondusif. 5. Masalah emosional dan psikologi. Selanjutnya, ini ada solusi dan rekomendasi. 1. Menyajikan kegiatan yang bervariasi. Kegiatan pembelajaran dan metode yang digunakan bervariasi seperti menggunakan metode diskusi, percobaan, meringkas buku, dan lain-lain. Menciptakan suasana belajar yang bervariasi. Kegiatan belajar diciptakan secara menarik dan bervariasi dan tidak membosankan seperti pengaturan tempat duduk siswa, pengaturan ruangan. 3. Mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar. Hendaknya dalam kegiatan selalu beranggapan bahwa setiap siswa memiliki potensi, kemauan, dan pengalaman. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mencakup aktivitas fisik, mental, dan sosial. Keaktifan siswa dalam terlaksananya bila tugas-tugas yang dilakukan siswa mengacu pada keterampilan proses. Untuk masalah
utamanya tadi ada di temuan utama dalam analisis. Jika ingin lalu setelah itu pemecahan masalah ada di bagian solusi dan rekomendasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.